Hari ini kita akan belajar mengenai buku fiksi ya. Nah, sebelum kita belajar mengenai buku fiksi, minggu lalu kita sudah belajar mengenai buku non-fiksi. Buku non-fiksi terdapat, kemarin kita sudah belajar mengenai unsur-unsur, ciri-ciri, dan cara menentukan poin-poin penting dari buku non-fiksi. Nah, sekarang kita masuk ke materi buku fiksi. Buku fiksi adalah buku yang berisi tentang cerita atau kejadian yang tidak sebenarnya terjadi. Nah, di dalamnya itu berisi tentang cerita rekan atau khayalan. Nah, ciri-ciri dari buku fiksi ini adalah yang pertama yaitu bersifat rekaan atau imajinasi. Nah, yang kedua yaitu kebenarannya relatif atau tidak. Relatif atau tidak mutlak. Yang ketiga yaitu menggunakan bahasa konotatif atau tidak sebenarnya. Yang keempat yaitu tidak memiliki sistematika yang baku. Yang kelima yaitu memiliki pesan moral atau amanat. Nah, setelah kita belajar mengenai ciri-ciri buku fiksi, selanjutnya kita akan belajar mengenai unsur-unsur buku fiksi. Nah, yang pertama yaitu cover buku, yang kedua rincian sebuah buku, yang ketiga judul sebuah buku, yang keempat tokoh dan penokohan, yang kelima tema cerita, yang keenam bahasa yang digunakan, yang ketujuh yaitu penyajian alur cerita. Nah, ciri yang pertama yaitu bersifat rekaan atau imajinasi. Nah, di dalam cerita fiksi ini biasanya bersifat rekaan atau tidak sebenarnya. Nah, yang kedua yaitu kebenarannya relatif atau tidak mutlak. Nah, maksud dari relatif atau tidak mutlak ini kejadiannya itu hanyalah khayalan, tidak sebenarnya. Nah, yang ketiga yaitu menggunakan bahasa konotatif atau tidak sebenarnya. Nah, menggunakan bahasa konotatif ini tidak sebenarnya itu ya cuma buat imajinasi gitu loh. Nah, yang keempat yaitu tidak memiliki sistematika yang baku. Buku fiksi itu beda sama buku non-fiksi. Kalau buku non-fiksi itu sistematikanya baku. Nah, yang kelima yaitu memiliki pesan moral atau amanat. Nah, di setiap cerita buku fiksi ini pasti memiliki pesan moral atau amanat yang bisa kita ambil. Nah, selanjutnya yaitu unsur-unsur buku. Yang pertama cover buku. Nah, cover buku ini dijelaskan bagaimana cover buku itu apakah menarik atau tidak. Yang kedua rincian sebuah buku. Nah, rincian sebuah buku ini di dalam buku fiksi ini jelas atau tidak.
buku fiksi. Yang pertama yaitu membaca ulang teks tersebut. Nah, yang kedua yaitu memahami isi teks tersebut. Nah, yang ketiga yaitu dapat menyimpulkan amanat yang tersirat. Yang pertama yaitu membaca buku fiksi. Nah, membaca buku fiksi ini berfungsi untuk kalian nanti akan mengetahui pesan yang ada di dalamnya. Nah, yang kedua yaitu memahami isi buku fiksi tersebut. Setelah kalian membaca, kalian akan memahami buku fiksi tersebut. Nah, yang ketiga yaitu menyimpulkan pesan atau amanat yang ada di dalam buku tersebut. Nah, contohnya yaitu kalian pernah mendengar cerita rakyat berjudul Malin Kundang. Ya, cerita rakyat Malin Kundang itu berisi tentang seorang anak yang durhaka terhadap ibunya. Nah, pesan yang dapat kita ambil dari cerita tersebut yaitu kita sebagai seorang anak itu tidak boleh durhaka terhadap ibu ya. Nah, setelah kalian mengetahui cara menentukan pesan, saya tunjukkan bagaimana langkah-langkah membuat resensi. Nah, saya sudah memegang buku fiksi yaitu kumpulan puisi yang berjudul Melihat Api Bekerja. Nah, di sini kalian nanti akan membuat resensi. Nah, caranya yang pertama yaitu mengenali aspek buku yang diresensi, mulai dari tema, deskripsi buku hingga jenis buku. Yang kedua yaitu membaca buku yang akan diresensi. Nah, membaca buku yang diresensi ini secara teliti dan cermat ya. Yang ketiga yaitu menandai bagian-bagian penting dalam buku. Yang keempat yaitu membuat sinopsis atau intisari. Nah, setelah kalian mengetahui langkah-langkah membuat resensi, selanjutnya yaitu kalian akan menentukan unsur-unsur yang ada dalam resensi. Yang pertama yaitu judul resensi. Nah, judul resensi ini
nanti kalau kalian sudah menemukan buku yang kalian akan resensi, kalian bisa menentukan judul yang kalian pakai. Judul resensi ini bukan judul buku ya. Nah, yang kedua yaitu identitas buku. Nah, identitas buku di sini ada yang pertama yaitu mengenai judul buku. Yang kedua yaitu pengarangnya siapa. Yang ketiga yaitu kapan buku itu diterbitkan. Yang keempat yaitu penerbitnya itu siapa. Yang kelima yaitu ISBN. Yang keenam yaitu harga buku. Kalau yang keenam ini kalau tidak ada harga buku tidak apa-apa. Nah, selanjutnya yaitu isi resensi buku. Nah, isi resensi buku ini ada yang pertama yaitu sinopsis buku yang akan diresensi. Yang kedua, ulasan singkat tentang buku. Yang ketiga ada kelemahan dan kekurangan. Mohon maaf, kelemahan dan kelebihan buku yang akan kalian resensi. Nah, selanjutnya yaitu penutup resensi. Nah, penutup resensi ini berisi tentang alasan kenapa buku itu diresensi. Dan yang kedua yaitu untuk siapa resensi itu dibuat.